39,1 FM Fordulas Radio. Selamat pagi sobat Fordulas yang ada di rumah dan yang ada di sini. Hai semuanya. Di sini gue Yuki sama kurang lebih 8 menit ke depan bakal nemenin lu semua di acara Foya Foya Fordulas. Oke, di episode kali ini kita bakal bahas hal yang relate sama beberapa orang mungkin, yaitu anak rantau. Siapa di sini teman-teman Fordulas semuanya yang anak rantau? Ada di sini? Wah, ada? banyak juga ya banyak anak juga rantau. ya. Iya, banyak banget. Oke. Dan tentunya juga kita bakal undang narasumber atau bintang tamu sobat Fordulas juga yang anak rantau, yang real jauh dari orang tua gitu ya. Terus by the way nih, jadi anak rantau tuh mungkin ada susah dan senengnya kan. Mungkin senengnya itu kita bisa belajar mandiri, tapi susahnya jauh dari keluarga, jauh dari teman, dari sahabat, dari pacar mungkin kalau kalian punya ya. Dan di sini mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung sapa aja narasumber kita di samping saya. Itu ada Satria. Sapa Satria. Halo semuanya sobat Fordulas. Oke, ini adalah hari yang sangat senang banget karena gue bisa akhirnya ngobrol sama Satria di sini di acara Fordulas ini. Jadi kita langsung tanya aja Satria, ini Apa tuh, lu Yuki? ngerantau dari mana sih Sat? Saya tuh ngerantau dari Blora. Blora itu di perbatasan Jawa Tengah. Jadi dia kurang lebih 3 atau 4 jam dari Semarang. Oh, agak jauh berarti ya Jauh. kalau dari sini. Kalau Ya. pulang itu sekarang karena udah ada tol baru itu cepetnya 12 jam. Kalau 12 normalnya jam. 16 jam. Oh, oke. Jadi lumayan jauh lah. Terus mungkin ini jadi penasaran juga bikin pertanyaan dari teman-teman semuanya. Alasan lu merantau tuh apa sih sebenarnya? Alasan pertama kali merantau sebenarnya karena gue kuliah. Oke. Jadi sempet nyari-nyari kuliah, terus daftar Gunadarma di sini dan kebetulan ada potongan juga. Alhamdulillah dapat potongan. Jadi mikir kayak sekalian kita nyari pengalaman lah, nggak apa-apa deh ngerantau. Karena basically keluarga gue tuh rata-rata ngerantau awalnya. Oke, berarti lu juga ngikutin keluarga lu yang ngerantau juga Iya, ya? benar. Kita ikut culture keluarga. Oke, bagus, keren. Tapi apakah ini tuh sekarang kan lu kuliah nih di Iya. sini? Ini tuh pertama kali lu ngerantau apa enggak sih? Bisa dibilang pertama kali sih, karena sebelumnya mungkin kalau kesini pun ada agenda tapi ya 1 bulan paling lama. Jadi untuk ngerantau benar-benar ngerantau ini pertama kali. Itu pun 1 bulan kemarin saya diusir bukan ngerantau. Oh iya, kenapa? Kenapa tuh? Ya ada lah masalah. Oh ada masalah, oke. Itu personal ya, kita nggak boleh bahas di sini. Iya. Oke. Terus gimana sih? Kan sekarang lu mungkin jauh dari keluarga ya, gitu. Punya pacar? Alhamdulillah belum. Oke, belum. Iya. Berarti nggak jauh dari pacar dong? Enggak. Berarti Jauh gimana banget sih? saya Mbak Oh, Depan, jauh banget tuh Oke. saya saking nggak punyanya. Berarti gimana perasaan lo jauh dari keluarga gitu kan? Mungkin kan orang tua tuh iya, mungkin iya. jadi hal penting kan di hidup lo. Iya, iya. Jadi gimana sih perasaan lo jauh dari orang tua? Jauh dari orang tua pasti awalnya tuh agak bingung ya, karena semuanya kalau kita sama orang tua tuh pasti disiapin kan. Paling nggak sarapan, baju tuh udah bersih semuanya. Tapi begitu kita ngerantau pasti mau nggak mau semuanya tuh harus bisa sendiri. Oke. Kayak dari manage duit, terus nyiapin semuanya. Iya. Repot susah senangnya ya semuanya sendiri. Jadi kalau bisa bahkan orang tua jangan sampai tahu kita di sini repot lah. Susah, Jadi kalau iya. di kabar nanya pun gimana kabar? Oh iya di sini senang gitu-gitu. Selalu ceritain yang baik-baik sih. Harus Gitu. gentleman berarti ya. Bener, harus mau nggak mau kita ngadepin sendiri. Oke. Terus ngomongin soal anak rantau nih, mungkin kan ada perbedaan culture gitu Oh, ya banget, Mbak. dari daerah lo yang asli Iya, dengan yang iya, sekarang. iya. Itu apa sih? Ada nggak sih lo mengalami culture shock gitu selama lo merantau? Iya, ya. Lumayan banyak sih. Jadi awalnya karena ya saya tuh kan dari desa yang pelosok ya, Mbak. Iya. Kita tuh ngabuburitnya bukan jalan-jalan, Mbak. Bukan, Tapi kenapa? ngarit buat sapi, domba kita. Oh, gitu. Tapi Saking seru masih banget ya? Iya, masih aslinya lah. Kayak culture shocknya pertama kali di sini tuh anak-anak pasti anak Jakarta ya literally itu ya rata-rata notabene-nya itu pasti ama party, clubbing atau yang hal kayak gitu tuh yang biasa. Oke. Sedangkan saya di kampung ngelihat warung biliar aja menurut saya itu dosa gitu kayak remang-remang kan di situ stigmanya pasti ini ada cewek-cewek yang ya gitu Mbak yang gitu-gitulah. Iya, Karena paham. modusnya gitu kalau di kampung saya dia jualan minuman, jual-jual warkop kayak gitu, sampingnya warung biliar. Nah, saya tuh kadang sampai detik ini ya kalau datang ke tempat biliar tuh kayak ngerasa jadi dosa nggak ya ke tempat biliar? Padahal sih nggak ngapa-ngapain main biliar doang Iya. gitu. Itu salah satu culture shock yang cukup shock lah buat saya karena anak di sini kok bebas-bebas banget ya. Kita biasa dulu kalau janjian besok jadi ngarit nggak? Kalau di sini besok kita nge-club nggak? Kaget lah pastilah. Oke, ya. Berarti itu culture shock yang Iya dirasain itu paling ya? kerasa sih. Oke. Terus
mungkin kan selama lu ngerantau itu mungkin ada beberapa masalah yang lu hadapi gitu kan. Nah, menurut pandangan lu sendiri sebagai orang yang ngerantau, laki gentleman yang ngerantau, ya, gimana sih cara lu mengatasi masalah-masalah tersebut, solusinya gitu loh? Untuk mengatasi masalah tersebut saya biasanya nangis ya Mbak. Oke, nggak apa-apa, itu adalah sebuah proses pengeluaran emosi ya. Motivasinya gimana kalau udah nggak kuat. Oh iya. Okay. Karena gini Mbak, mau motivasi gimana pun kalau udah capek mah capek. Iya benar, setuju. Mungkin paling nggak motivasinya tetap harus di goals kita ya. Kita harus punya goals yang jadi mau gimana pun keadaannya, kita tahu apa yang harus kita capai, apa yang harus kita tuju. Paling itu sih. Jadi mau nggak mau, sesusah apapun, serendah apapun, mau nangis pun, yang penting kita tahu. Habis itu kita bangkit lagi, kita pikirin lagi, oh gimana caranya. Karena kita harus punya goals kan, kita apalagi ngerantau kayak gini gitu. Oke. Terus gue mau tanya nih, gimana cara lu memotivasi diri lu agar tetap kuat jadi anak rantau gitu? Mungkin kan gue nggak tahu sih, tapi kayak mungkin beberapa orang yang gue tahu itu kadang anak rantau tuh merasa capek dan kayaknya gue mau balik deh gitu ke rumahnya dia. Tapi menurut lu gimana sih cara lu memotivasi diri lu agar lu tetap bertahan gitu jadi anak rantau? Iya, kalau itu palingan harus pertama itu ya, ingat goalsnya. Terus yang kedua, kalau kita pulang, kita juga harus kayak mikirin gitu ke orang tua kita. Mau gak mau kan pasti kayak gini biayanya udah banyak yang keluar. Kalau kita sampai nyerah, sampai nggak tahan gitu, pulang lagi pasti kan yang nggak enak sama orang tua. Selain itu juga Mbak, saya ngerasanya kalau orang lain bisa kenapa enggak, itu sih yang bikin saya termotivasi. Karena banyak teman-teman yang rantau juga banyak. Iya, betul banget. Terus ini sebelum kita mengakhiri acara ini, gue pengen lo kasih kesan-pesan ataupun pesan amanat ya gitulah buat. Pesan amanat. Maksudnya kayak pesan buat teman-teman semua yang ngerantau juga, yang mungkin ini jadi motivasi juga buat teman-teman semua. Jadi boleh lo sampaikan. Ya paling buat teman-teman yang ngerantau juga ya tetap semangat, sama tetap percaya kalau ini semua bakal kita bisa atasin gitu. Sama ini sih kalau menurut gua mau nggak mau tetap yang paling penting tuh support sama orang sih kalau kita jauh dari keluarga kan, karena biasanya kita kalau tinggal sama keluarga itu kan pasti biasanya ya apa-apa bisa lah sama keluarga gitu, susah-susahnya kita cerita ke orang tua pun pasti dibantu. Tapi kalau di luar kota kita ngerantau, mau nggak mau keluarga baru kita tuh kan orang-orang sekitar kita, jadi ya harus bisa bergaul, harus supel, jadi biar itu ngebantu banget sih. Mungkin itu pesannya saya itu aja. Thank you Satria udah datang di acara For the Last ini. Makasih banget udah memberikan kesempatannya ya untuk kesini. Oke, buat teman-teman semua, thank you banget buat yang udah nonton dan buat yang hadir di sini, makasih banget. Dan buat kalian yang mau nonton episode lainnya, boleh langsung follow aja IG kita di For the Last, dan sampai ketemu di lain episode. Bye bye. Dadah.